Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to our podcast. Before we start podcast today, let me and my friends introduce ourselves. Okay, first let me introduce myself. My name is Zahwa Azifa and now I am student in the University of IAI Lux Mame. And then let her introduce herself. Hello guys, my name is Nurmala Fitri and now I'm also student in University of IAIN Usmai. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita yaitu Islam dan gagasan universal, saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang dari pembahasan kita tersebut. Agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan agama Islam inilah Allah menutup agama-agama sebelumnya. Allah telah menyempurnakan agama ini bagi hamba-hambanya. Dengan agama Islam ini, Allah juga menyempurnakan nikmat atas hamba-hambanya. Islam adalah agama yang terbuka dan universal, yang inti dari ajarannya selain melainkan memerintahkan menegakkan keadilan dan menghapuskan kezaliman, juga mengajarkan perdamaian yang menghimbau kepada umat manusia agar hidup dalam suasana persaudaraan dan toleransi tanpa memandang perbedaan ras, suku, bangsa, dan agama. Karena manusia pada mulanya berasal dari asal yang sama. Agama Islam bersifat terbuka terhadap dunia barat. Hal ini sesuai dengan anjuran agama Islam. Kita tahu bahwa kitab suci Al-Quran berbahasa Arab. Rasul kita seorang orang Arab, dan Islam tumbuh di dunia timur. Tetapi bukan berarti bahwa Islam ditujukan hanya untuk bangsa tertentu atau bangsa Arab saja, tetapi untuk seluruh penduduk di muka bumi ini. Baiklah teman-temanku sekalian, pada pembahasan ini ada beberapa rumusan masalah yang akan kami diskusikan. Yang pertama itu ada bagaimana Islam di era globalisasi. Yang kedua ada apa yang dimaksud dengan universalisme Islam. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan fundamentalisme. Yang keempat, ada apa yang dimaksud dengan Islam eksklusif dan Islam inklusif. Tujuan dari rumusan masalah tersebut, yang pertama itu untuk mengetahui Islam di era globalisasi. Yang kedua, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan universalisme Islam. Yang ketiga, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan fundamentalisme. Dan yang keempat, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Islam eksklusif dan Islam inklusif. Oke, now kita akan masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu mengenai Islam dan globalisasi. Globalisasi adalah fenomena di mana masyarakat dunia terhubung satu sama lain melalui kemajuan teknologi komunikasi dan perdagangan. Globalisasi tidak hanya berdampak pada bidang ekonomi, tetapi juga pada bidang sosial, budaya, politik, pendidikan, dan agama. Globalisasi merupakan kenyataan yang tak bisa ditolak, tetapi harus disikapi dengan arif dan bijak. Islam adalah agama yang memiliki ajaran universal dan global, yang berobsesi untuk mewujudkan rahmat dan kasih sayang untuk semesta alam, yaitu rahmatul lil alamin. Islam tidak perlu mencemaskan aliran-aliran pemikiran baru dari luar, karena ia memiliki basis sejarah yang kokoh dan landasan yang kuat, yang tidak dimiliki oleh aliran-aliran baru yang bermunculan. Islam juga bukanlah agama yang statis dan tertutup, tetapi dinamis dan terbuka. Islam mampu menyerap ilmu pengetahuan dari peradaban-peradaban lain tanpa harus terlarut dalamnya. Islam mampu menghadapi perubahan zaman dengan tetap menjaga nilai-nilai pokoknya. Islam mampu berdialog dengan peradaban lain dengan menghormati perbedaan dan keragaman. Sejarah Islam merupakan sejarah globalisasi. Islam telah berkembang melampaui batas-batas etnis, suku, dan ras. Islam telah menyebarkan dakwahnya ke seluruh dunia setelah Nabi Muhammad SAW wafat.
Islam telah menciptakan peradaban yang kompleks dan disegani dunia. Islam telah membentuk dunia Islam yang membentang dari Afrika Utara sampai dengan Papua. Globalisasi versi Islam dicirikan dengan hubungan perdagangan dan antar benua. Globalisasi versi Islam menyatukan negeri-negeri Islam atas dasar agama dan peradaban. Globalisasi versi Islam melindungi hubungan antar negara negeri Islam di berbagai bidang, seperti keilmuan, militer, politik, dan perdagangan. Globalisasi versi Islam berpusat kepada kekhalifahan Islam. Namun, globalisasi versi Islam juga menghadapi tentangan dan ancaman dari globalisasi versi Barat. Globalisasi versi Barat didominasi oleh kepentingan ekonomi dan politik yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Globalisasi versi Barat menimbulkan dampak negatif seperti kemiskinan, ketimpangan, konflik, terorisme, dan degradasi moral. Oleh karena itu, umat Islam harus bersikap kritis dan selektif terhadap globalisasi versi Barat. Umat Islam harus mempertahankan identitas dan integritasnya sebagai umat yang beriman dan bertakwa. Umat Islam harus mengembangkan potensi dan kreativitasnya untuk memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan dan perdamaian dunia. Umat Islam harus menjadikan globalisasi sebagai rahmatul lil alamin, bukan fitnatan lil alamin. Demikianlah teman-temanku sekalian untuk pembahasan yang pertama kita kali ini. Selanjutnya, saya akan membahas tentang definisi fundamentalisme. Fundamentalisme adalah interpretasi ketat terhadap nilai-nilai dan ajaran agama, seringkali menekankan kepatuhan literal terhadap teks suci. Ciri-ciri fundamentalisme yaitu interpretasi tekstual yang ketat, penolakan terhadap pemikiran liberal, dan dorongan untuk kembali kepada akar ajaran agama. Akar fundamentalisme yaitu, dalam banyak kasus, muncul sebagai respon terhadap perubahan sosial dan modernisasi. Dampaknya berpotensi konflik dan ketegangan antar kelompok, penolakan terhadap keragaman dan pluralitas, serta tantangan terhadap hak asasi manusia. Jadi, pemahaman fundamentalisme penting untuk mempromosikan dialog dan toleransi dalam masyarakat. Mari terus membuka pikiran kita terhadap pemahaman yang lebih luas. Selanjutnya, kita beralih untuk memahami perbedaan antara inklusif dan inklusif. Apa itu? Islam inklusif yaitu menekankan pada interpretasi ketat terhadap ajaran agama, cenderung menolak pemikiran atau praktik yang dianggap tidak sesuai dengan interpretasi konservatif. Tantangannya yaitu untuk menciptakan divisi dan ketegangan dalam masyarakat. Sedangkan Islam inklusif mendorong pemahaman yang terbuka terhadap keragaman dalam interpretasi agama, mengakui dan menghargai perbedaan dalam praktik keagamaan. Juga menekankan pada nilai-nilai toleransi dan dialog antar kelompok. Harmoni dan dalam keberagaman. Penting untuk menciptakan ruang bagi berbagai interpretasi Islam dalam mengecualikan kelompok lain. Dialog terbuka membantu memahami perbedaan dan membangun persatuan dalam keberagaman. Kita dapat mengambil inspirasi dari pendekatan inklusif Islam untuk membangun masyarakat yang lebih damai dan bersatu. Nah, jadi kesimpulan dari pembahasan podcast kita pada kali ini yaitu dalam perjalanan melihat Islam dan globalisasi, kita menyadari bahwa Islam tidak terisolasi dari dinamika dunia modern. Sebaliknya, tantangan global memberikan peluang untuk menggali prinsip-prinsip universalisme yang dapat memberikan kontribusi positif pada dunia. Penting untuk memahami bahwa ada variasi dalam pendekatan terhadap Islam, mulai dari fundamentalisme yang menekankan pada interpretasi konservatif hingga inklusif yang merangkul keragaman. Fundamentalisme meskipun menciptakan ketegangan tidak mewakili seluruh Islam. Universalisme Islam dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang dibawanya menawarkan landasan untuk keterlibatan Islam dalam lingkup global. Dalam menghadapi tantangan global, Islam inklusif mempromosikan toleransi, sementara Islam inklusif menekankan interpretasi ketat.
Dengan berdialog dan memahami perbedaan, kita dapat menciptakan ruang untuk harmoni antara Islam dan globalisasi, menjembatani kesenjangan antara prinsip-prinsip agama dan tuntunan zaman. Mari bersama-sama menjadikan Islam sebagai sumber inspirasi untuk membangun dunia yang lebih adil, damai, dan inklusif. Hey everyone, I think that's all for our podcast, dan semoga ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.